Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya, halo kawan-kawan semuanya. Kembali lagi bersama saya Jimmy Ramdan Padilla di channel Cianjur Pride. Pada kesempatan kali ini, mari kita kembali berdiskusi bersama-sama lewat via online, lewat konten yang kami tampilkan di channel Cianjur Pride ini. Dalam pembahasan kali ini, dalam diskusi kita kali ini, kita akan membahas hal yang dibahas dalam buku The Secret karangan Rhonda Byrne. Nah, di sini menjelaskan tentang hukum daya tarik menarik. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari kita masuk dulu di intro Cianjur Pride. Yang pertama, konsep yang dijelaskan dalam buku The Secret ini, yang pertama kita harus meminta pada semesta. Nah, dalam buku ini dia meyakini bahwasanya semesta akan mewujudkan ataupun semesta akan menarik apa yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka dari itu, dalam buku ini kita disarankan untuk meminta pada semesta ataupun memikirkan tentang apa yang kita inginkan, dan kita yakini bahwasannya kita ingin hal tersebut, sehingga semesta akan menyesuaikan dengan menarik hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun dengan apa yang kita minta. Ketika berbicara tentang meminta tersebut dan dikaitkan dengan semesta, maka kita pun telah terbiasa dengan pembahasan seperti itu, yang mana kita pun dalam agama kita, khususnya saya sebagai muslim, saya diajarkan tentang berdoa ataupun meminta kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya mulai memikirkan bahwasanya ternyata dalam buku ini dia mengajarkan suatu hal yang memang diajarkan dalam agama saya. Dalam artian saya di sini diberi pencerahan di mana ketika saya memiliki sebuah keinginan, kita harus terbiasa untuk meminta, bukan meminta kepada orang lain, melainkan meminta kepada Sang Pencipta. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuk pengabulannya, baik itu dibingungkan ataupun baik itu disenangkan. Dalam artian kita akan mendapatkan bentuk pengabulan dari doa-doa kita ataupun permintaan kita kepada Sang Pencipta, di mana bentuk tersebut adalah pengabulan dalam bentuk kesesuaian yang alam semesta berikan. Dalam artian dalam lingkungan kita, kalau misalkan kita meminta ataupun membayangkan seseorang teman yang sangat baik, ataupun kita meminta tentang harta, bentuk pengabulan yang akan kita rasakan adalah di mana dalam alam semesta ataupun di mana dalam sosial lingkungan kita, di lingkup kehidupan kita, kita akan dipertemukan. Misalkan kita dipertemukan dengan orang yang awalnya tidak kenal, lama-lama kita menjadi dekat, dan orang tersebut adalah bentuk dari pengabulan permintaan kita. Ada lagi, dalam lingkup sosial kita, ketika kita meminta sebuah harta, kita akan ditemukan misalkan dengan seseorang yang mungkin kita tidak kenal, tapi lama-kelamaan itu menjadi relasi untuk mendapatkan pekerjaan yang akan menghasilkan kekayaan ataupun uang, pendapatan yang akan menjadi kekayaan kita sebagai bentuk dari pengabulan terhadap permintaan kita. Ya, bisa dikatakan ini sangat sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh agama kita. Dalam artian ketika kita memiliki sebuah keinginan, kita memikirkan keinginan kita dan kita melaksanakan sebuah permintaan ataupun doa yang kita panjatkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saran yang diberikan oleh buku ini adalah kita harus yakin bahwasanya
kita akan mencapai hal tersebut. Maka dalam buku ini seringkali disarankan untuk kita bertingkah seolah-olah kita telah mendapatkan apa yang telah ataupun apa yang kita inginkan. Dalam artian ketika kita memiliki sebuah keinginan untuk kita bisa pandai berbicara di depan orang lain, ya kita harus membiasakan ataupun meyakini bahwa diri kita itu bisa, dan kita membiasakan seolah-olah kita itu adalah seorang public speaking, ya orang yang memiliki public speaking yang bagus. Dalam artian kita akan membiasakan diri kita untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Karena di sini ditegaskan bahwasanya kita harus yakin dengan apa yang kita inginkan. Kita pikirkan dalam pikiran kita bahwasanya kita telah menjadi seperti apa yang kita inginkan, sehingga kita membiasakan diri untuk seolah-olah ataupun untuk seperti hal yang sangat kita inginkan, sehingga membuat kita terbiasa untuk apa yang kita inginkan. Nah, dan yang ketiga, ini ketika berbicara tentang sebuah kekayaan, dalam buku ini menyarankan untuk kita memberi ataupun membiasakan diri untuk memberi. Karena dalam judul buku ini, di dalamnya ada sebuah pembahasan memberi untuk menarik. Nah, kita membiasakan diri untuk memberi karena kita meyakini bahwasanya kita akan bisa menarik lebih dari apa yang kita beri. Dalam artian bukan tentang mengharapkan sebuah balasan, tapi tentang membiasakan ataupun melatih mentalitas kita menjadi seorang pemberi. Mungkin itu saja yang akan dan bisa saya sampaikan untuk saat ini. Untuk menutup diskusi kita saat ini, saya doakan teman-teman untuk bisa segera mencapai apa yang teman-teman harapkan. Saya Jimmy Ramdan Padilla di channel Cianjur Pen. Salam sehat, salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.